Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi mengenai peradaban Yunani. Yunani merupakan salah satu wilayah yang mempunyai peradaban tinggi yang eksis ratusan atau ribuan tahun yang silam dan tak kalah saing dengan peradaban-peradaban tinggi yang ada di masa lampau. Berbagai peninggalan Yunani masih bisa kita rasakan hingga sekarang. Selain itu, Yunani pun terkenal dengan tokoh-tokoh besar yang hingga kini dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu pengetahuan. Peradaban Yunani lahir di lingkungan geografis yang sebenarnya tidak mendukung. Yunani memiliki tanah yang kering, gunung-gunung yang tinggi, pantai-pantai dan benteng-benteng alam yang curam dan terjal, sehingga menjadikan tanah Yunani yang bergunung-gunung tersebut umumnya tidak subur. Keadaan alam yang kering tersebut mendorong bangsa Yunani untuk meninggalkan wilayah Yunani dan mencari daerah-daerah subur. Mereka mendirikan koloni-koloni di sekitar Yunani, antara lain terdapat di Italia Selatan, Mesir, Palestina, dan Asia Kecil. Iklim Yunani hangat. Di Athena suhu hanya membeku sekali dalam 20 tahun. Di musim panas, hawa panas diredam oleh angin laut. Lembah-lembah dan daratan rendah yang terpisah merupakan unit geografis dan ekonomi yang bersifat alami menjadi pemisah antara polis. Di lereng pegunungan, masyarakat mayoritas menanam anggur dan gandum. Selain kegiatan pertanian, masyarakat Yunani juga mengembangkan perekonomian melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan karena letaknya yang strategis di Laut Tengah. Campuran antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang berasal dari padang rumput sekitar Laut Kaspia. Mereka termasuk ras Indo-Jerman yang disebut sebagai bangsa Heles yang gagah berani. Mereka berimigrasi dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai akhirnya menetap di berbagai daerah. Suku bangsa Doria menetap di Jazirah Peloponnesus dengan polis utamanya adalah Sparta. Suku bangsa Jonta menetap di Jazirah Alici dengan polisnya utamanya Athena. Suku bangsa Aeolia menetap di Yunani Utara dengan polis utamanya itu Delphi. Untuk istilah Yunani kuno diterkam di wilayah yang menggunakan bahasa Yunani. Wilayahnya terdiri dari Siprus dan Kepulauan Aegea. Pesisir Anatolia yang saat itu disebut Jonia, Sisilia, dan bagian selatan Italia. Peradaban Yunani merupakan peradaban tinggi yang menginspirasi semua peradaban sebelum peradaban-peradaban yang ada di dunia. Namun, peradaban Yunani terbentuk karena adanya peradaban awal yang dimana peradaban tersebut adalah yang pertama adalah peradaban Pulau Kreta, yang dimana kebudayaan yang ditemukan di Pulau Kreta adalah kebudayaan Minos. Nama Minos diambil dari nama raja yang pernah berkuasa, yakni Raja Minos. Kebudayaan ini terlahir dari penduduk asli orang Yunani. Kebudayaan Pulau Kreta menyisakan bangunan-bangunan tua tersusun dengan tata kota yang rapi. Peninggalan kebudayaan Pulau Kreta ditemukan pada tahun 1900 oleh Sir Arthur Evans saat dilakukan penggalian Istana Knossos. Istana Knossos dibuat dengan indah yang di dalamnya terdapat ruang pertemuan antar menteri. Selain itu, keberadaan peradaban ini didapat pada cerita Yunani kuno, Odysseus karangan Homerus. Di dalam ceritanya, digambarkan bahwa Kreta sebagai kerajaan 90 kota yang makmur. Sebagai negara maritim, masyarakat Pulau Kreta sudah melakukan perdagangan dengan negara-negara tetangga seperti Mesir, Pulau Sisilia, Syria, dan Asia Kecil. Nama pelabuhan yang terkenal adalah Paestus. Yang kedua ada peradaban Pulau Mykenea. Selain ditemukannya kebudayaan Minos, para ahli menemukan pula kebudayaan
Pulau Mykenea. Penamaan kebudayaan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Mykenea mengalami kemajuan bersamaan dengan kebudayaan Minos yang sedang mengalami kemunduran. Awal Mykenea merupakan bagian dari kerajaan yang berada di Pulau Kreta. Namun, Mykenea mulai memainkan peranan dalam perdagangan dan kemudian bangkit menjadi besar. Walaupun hidup dalam zaman yang sama dengan Pulau Kreta, Mykenea memiliki kebudayaan yang berbeda. Ini dapat dilihat pada bentuk bangunan yang lebih kokoh. Pada tahun 1981, dilakukan penggalian bekas kebudayaan Mykenea dan ditemukan sisa-sisa kota berlapis 9. Lapisan yang dimaksud adalah tingkatan-tingkatan tanah yang ditandai dengan bentuk sisa-sisa kota berbeda yang di setiap tingkatnya. Pada salah satu lapis tersebut, diperkirakan sebagai kota Troya yang diceritakan Homerus dalam buku Ilias.